Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Maka guru-guru agama di seputar, termasuk mukia ya, awan-awan baik kajian terupa tepati kasep, guru agama ngajar di dia, di babakan kidul, di babakan kaler, sabatas kamampu. Karena apa? Saking cintanya kepada daerah. Karena daerah ini supaya kuat agamanya, kuat mental attitude-nya. Bagaimana? Ada upaya, capek, yaitu pengorbanan. Harus buang-buang waktu, itu pengorbanan. Pusing ditahan-tahan ketika berdoa untuk kemaslahatan jamaah, untuk kemaslahatan warga masyarakat, itulah pengorbanan. Makanya jadi guru agama kudu daek capek, kudu daek berkorban. Makanya kalau jadi guru-guru agama, jika ilmu yang kita sampaikan membuahkan keberkahan dan dapat mampu mencetak anak didik, sehingga daerah kita ini dijadikan oleh Allah daerah yang kuat agamanya, perlu pengorbanan yang sangat besar. Mental pun harus kuat. Makanya jadi guru agama jangan pundungan. Nonton bu, tekeging po, dicempat gitu pundung alim ngaos deui. Bapak-bapak yang udah niat ikhlas dari rumah berangkat ke masjid berjamaah, ada yang katain, palingan hujan tidak aya ka masjid. Jangan punya keun wae, nu penting resep heula, yang penting kita ada semarak. Itu kan urusan hukum, urusan keilmuan nanti pelan-pelan namun pak pasti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaburkan rahmat, mendatangkan kemuliaan untuk kita masing-masing dan untuk daerah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi inti pengajian di sonten ieu, jadi kita diperintah oleh Nabi Muhammad, bahkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mensyukuri akan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Mana nikmat? Ya inilah kita dikasih daerah aman insya Allah. Coba kalau kita tinggal di Papua, kamari ngawangkong sarang anu tos uih di Papua, wih serem bu. Di sana yang mahal itu anjing peliharaan, kucing peliharaan. Ibu ayeuna lagi jalan dekaraos nabrak kucing, sedangkan itu kucing peliharaan, dendanya sampai ratusan juta. Kalau gak sanggup bayar denda, dibunuh saat itu juga. Ngulampreng mereka daerah di luar kawasan itu banyak komentar itu langsung ditembak mati. Untung ya kita tidak tinggal di Papua. Tinggal di mana? Tinggal di Kabupaten Sumedang. Di Kabupaten Sumedang kalau dia dilihat di peta itu ada daerah terpencil, muncul bahasa urang mah diskotik di sisi kota sae nami daerahna gunung kabagi dua, Gunung Gadung teh aya Gunung Gadung Heubeul, aya Gunung Gadung Babakan. Alhamdulillah urang tiasa kulem tibra miraos tuang kita nikmati Allah Subhanahu wa taala. Kahartos ibu-ibu, Kartos dari ngaji jeung aama tos diwadulan di baheula nih ngaji taralamilah Pak Haji minum kopi di atas meja. Sekali lagi angkat suaranya, Pak Haji minum kopi di atas. Di sampingnya ada kue apem bu. Di samping Pak Haji yang lagi makan roti tampi raos enak, di sampingnya ada kue apem. Jadi ngaji gak harus lama, sing penting pak paham, sing penting paham. Jadi hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air itu bagian daripada cinta. Wujudnya cinta kita pelihara alam sekitar, kita pelihara hutan-hutan, kita pelihara hewan peternakan kita pelihara dengan baik. Warga masyarakat yang hidup di daerah kita ini, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab aparat setempat.
Terus ada yang nggak bisa ngaji, tanggung jawab siapa ini sepenuhnya? Tanggung jawab kiai, tanggung jawab ulama. Yang diberi wawasan ilmu kecerdasan dalam bidang agama itu punya tanggung jawab untuk ngajarin di daerah seputarnya itu, di tanah kelahirannya itu. Ngajarin apa? Ngajarin Al-Quran. Dari mulai nggak bisa baca alif ba ta sampai bisa baca, tulis Al-Quran dengan baik dan benar. Perjuangan terus dari waktu ke waktu, hargai itu. Karena yang jadi pakunya dunia, yang jadi pakunya daerah, mohon maaf dengan sangat, ada 4 kata Nabi Muhammad. Yang jadi pakunya daerah, selagi di daerah manapun, termasuk di kita di dusun Babakan Gunung Gadung, masih ada yang 4 ini, kata Nabi Muhammad SAW, maka daerah tersebut, negara tersebut dijadikan oleh Allah negara yang diberkahi, negara yang aman, nyaman. Apa 4 dimaksud? Pertama, bil ilmil ulama, masih ada ilmunya para ulama, masih ada guru ikhlas tuh, guru yang ikhlas, sabar, tekun dalam mengajarkan agama. Terus yang kedua, bi adlil umarohnya, pemerintahnya di daerah tersebut pemerintah yang adil, bijaksana, yang mengayomi rakyatnya, warga masyarakatnya, yang membimbing warga masyarakatnya. Umaro yang adil itu adalah umaro yang mementingkan kepentingan umum. Kepentingan yang mana ini? Kepentingan maslahat untuk warga masyarakatnya didahulukan, lebih mementingkan itu ketimbang kepentingan pribadinya. Maka itulah pemimpin adil. Pemimpin adil ini karena di dunianya punya tanggung jawab mengayomi rakyatnya, maka kelak di akhirat dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tempat untuk berteduh. Kedua, imamun adil. Yang ketiga, bisa khawatil agniya. Kalau di satu daerah, di negeri manapun, ketika masih ada para agniya, orang-orang yang dikasih harta lebih, para konglomerat, orang-orang kaya raya, masih tersimpan di hatinya itu belas kasih, sehingga sifat kedermawanannya itu nampak dan dapat dirasakan oleh kita. Mampu berbagi, atau pilih di antara warga masyarakat aya nu dikersakeun sugih langkung-langkung, tapi moga-moga sadaya nasi sara rugih, amin. Sugih dunia lan akhirate, amin. Allahumma amin. Talamun sugih, maka tanamkan di hati sifat kedermawanan. Kalau di sebuah negara, di sebuah daerah ada ilmunya para ulama, terus ada lagi pemimpin yang adil, ada lagi siapa? Para agniya yang dermawan. Dan yang terakhir, kalau para agnianya itu senantiasa menyalurkan sebagian hartanya kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Ada fakir miskin di tengah-tengah daerah kita, dapat dibantu. Ada orang yang teraniaya, ada janda yang teraniaya, maka tugas agniya ini, tugas orang yang dikasih harta lebih, untuk memberi santunan kepada mereka. Dan yang terakhir, wa du'aul fuqara, ada doanya orang-orang fakir. Karena doanya orang fakir itu jelas mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita pandang dengan sebelah mata, dengan kacamata kehinaan mereka orang-orang lemah, mereka orang yang teraniaya, mereka fakir dan miskin, mereka anak yatim piatu. Jangan kita pandang dengan hina, jangan pandang mereka itu dengan sebelah mata. Karena apa? Sekalipun dia berdoa kepada Allah, maka doanya mustajab, doanya itu dikabul seperti doa Nabi untuk umatnya. Jadi pakunya dunia, pakunya negara, pakunya daerah, semuanya aya opat, semuanya ada 4. Pertama, ulangi lagi, coba diulangi lagi. Ada yang bisa jawab, dapat hadiah. Pertama, ilmil ulama. Terus yang kedua, jadi nggak jadi ngasih hadiahnya, nanti diburukan gua, dielingan gua. Karena naon? Ya memang age sadar ngaji jeung nu pohoan, boro-boro dituna tepi ka sapoe 2 poe ka hareup, cacak keur di dieu we tah, keur diuk keneh geus poho.
Terus nu katilu bisa khawatir nia dermawannya orang-orang kaya. Nu kadua kada bilih poho naon cenah pemimpin adil. Terus yang ketiga dermawannya orang kaya. Dan yang terakhir doanya orang-orang fakir. Wallahu a'lam. Sampai berjumpa kembali nanti dalam momen yang sama tahun yang akan datang. Sing para yang umur secara rehat jasmani rohani laluhur derajat Allah ngajantenkeun daerah urang daerah nu aman nyaman sejahtera dan sentosa. Kita tutup dengan doa, mohon diikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sing barokah, sing dikabul sadayana. Kirang sareng langkung dan ada tawakuf. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.